Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama itu. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa saja kafir murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Berapapun yang mengasih duit, dia tidak akan memilih. Duitnya dia ambil, orangnya tak dia pilih. Betul? Ini jaga usaha. Ini juga adalah dakwah. Yang di parlemen dakwah, yang di mimbar juga dakwah. Yang di parlemen tidak mengejek yang di mimbar. Bukan itu artinya apa? Tuhan. Hanya saja orang lain menyebut namanya. Ada menyebutnya dewa, ada menyebutnya Tuhan, ada menyebutnya macam-macam. Kita menyebutnya dengan nama samaita bihi nafsak. Engkau sendiri yang menyebut, memberi namamu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Maka kita pun berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit. Kalau orang paham, dia ikut. Yang tak paham bertanya, berdoanya kapan? Walillahil asma'il husna, walillahil asma'ul husna. Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama itu. Menyebut nama Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 kali itu dalam satu sebutan itu, 5 kali nama Allah disebut. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. 3 serentak. Kadang ada orang mulutnya menyebut tapi hati tak ingat. Ada orang hati mengingat, mulut tak menyebut. Siapa itu? Orang yang kerja di kantor, orang yang sedang melayani pembeli. Bo, beli gula sekilo. Ya, tapi hatinya mengingat. Jangan pula gara-gara ini nanti tak ada melayani lagi. Bo, gula sekilo. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat? Kalau menyebut mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ada ayatnya di situ sebelah kanan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Oh, itu bunyinya Pak Ustaz. Iya. Aku sering sholat di sini tak tahu gitu itu ayatnya Pak Ustaz. Apa-apa. Yang penting asal nampak ayat Quran, baguslah itu udah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puncak dari segala sesuatu adalah iman. Inilah yang kita jaga supaya iman ini jangan tercabut. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran,
petangnya bisa saja kafir murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam iman la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tadi saya disuruh tausiah naik ke atas mimbar. Ustaz naik ke atas mimbar, akhirnya tak jadi naik. Kenapa? Karena banner balehonya di belakang. Alhamdulillah saya diselamatkan banner baleho. Kalau tidak berdiri saya di mimbar. Tapi jangan khawatir, sudah ada anak kita menggantikan saya. Ini menjadi kenangan subuh ini. Nanti sampai dia dewasa, sampai dia besar, dia akan menjadi kenangan. Ditanya sama anaknya, ayah punya kenangan apa masa kecil? Waktu itu datang Ustaz Somad, ayahlah yang berdiri di atas mimbar. Allahu Akbar. Buatkanlah kenangan yang indah untuk anak-anak kita. Itu makanya bapak membawa anaknya, bapak membawa anak itu di belakang pakai sorban, itu anak pakai peci putih. Disiapkan ibu tadi di rumah, nak, ini untuk kau nanti besok berangkat Ustaz Somad datang, ini pakai kain ya nak, ini pakai peci ya nak. Allah, betapa bertuahnya kalian punya ibu yang soleh. Ayah mana? Ayah komen gaplek pula tadi. Mudah-mudahan ayahnya pun dapat hidayah jadi ayah yang soleh juga. Pandang ke kanan, anak kecil. Pandang ke belakang, itu tengok anak kecil. Lihat lagi ke kiri, itu belakang, anak kecil. Itu nampak muka macam anak kecil, rupanya udah tua. Baby face, muka anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya orang beriman itu wajahnya cerah karena otaknya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, tak terlalu memikirkan dunia. Hanya yang dicarinya adalah ilahi anta maksudi, yang ku maksud hanya engkau ya Allah, wa ridhaka matlubi, yang ku cari adalah ridhamu ya Allah. Yang datang malam tadi iktikaf di sini mencari ridha Allah. Doakan supaya yang ceramah ini pun mencari ridha Allah. Enggak tuh Pak Ustadz, itu orang-orang tuh ke masjid itu bukan mau mencari ridha Allah, mau mencari pemilih untuk mencoblos 14 April Pak Ustadz. Yang duduk di DPR, yang duduk di DPR RI, yang duduk di DPD itu memperjuangkan hak kita, memperjuangkan negara kita. Mereka duduk di sana pun juga untuk mencari ridha Allah. Polisi dan tentara, Bapak RT, RW, Kades, Kades, Lurah, Pak Geci, itu juga duduk di sana mencari ridha Allah. Kita husnuzan. Maka saudara kita yang gambarnya sudah mulai banyak di tiang listrik, dipaku di pokok kayu, itu semuanya kita husnuzan dengan duduk di sana dia mencari ridha Allah. Abdul Somad ceramah di sini berapi-api, tapi setelah itu orang tak ingat. Tapi kalau mereka berjuang di parlemen, duduk di Senayan, kita berharap dengan duduknya dia di sana, maka keluarlah undang-undang yang berpihak kepada syariat Islam. Allahu Akbar. Kalau tidak siapa di sana? Kalau tidak siapa yang berjuang?
Kalau memang duduk di sana bisa berjuang, kenapa Ustaz Somad tidak berjuang di sana? Kalau aku berjuang di sana, siapa yang di masjid? Bapak Ibu jangan khawatir. Bukan berarti saya nyebut-nyebut Senayan ini saya mau mencalek, enggak. Saya insya Allah sampai mati akan menjadi ustaz. Karena itu pesan dari almarhum datuk saya dulu. Cucuku yang ini sekolah agama, belajar agama, supaya mengajarkan agama. Maka orang yang khawatir, takut, jangan cemas, jangan takut. Saya tidak akan mencalek. Tapi saya suka supaya orang-orang baik duduk di tempat yang baik, memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan kalau yang duduk itu adalah pecandu narkoba, karena duitnya banyak, dibayarnya pagi-pagi, akhirnya menang dia. Karena dalam demokrasi tidak peduli siapa yang mabuk, siapa yang sakau, siapa yang paling banyak suaranya, dialah yang duduk. Betul? Oh, betul katanya mah. Pagi-pagi itu disawernya semua orang duit dia banyak, dia jual sabu-sabu, dia jual morfin, dia jual pil anjing gila. Banyak duit dibayar, akhirnya duduk dia, terpilih pula jadi ketua sidang parlemen. Maka dalam sidang itu kita harus pas duduk pakai palu tuh dipukulnya pula wakilnya, gerupuk. Mana bisa kita melawan? Kecuali masyarakat yang soleh-soleh ini, berapapun yang mengasih duit, dia tidak akan memilih. Duitnya dia ambil, orangnya tak dia pilih. Betul? Betul kata orang. Dia hanya memilih orang yang baik, menempatkan di tempat yang baik, akan mengeluarkan undang-undang yang baik. Amin. Ini jaga usaha. Ini juga adalah dakwah. Yang di parlemen dakwah, yang di mimbar juga dakwah. Yang di parlemen tidak mengejek yang di mimbar. Apa itu Somad itu? Ceramah-ceramah. Di sini yang sesungguhnya. Tapi yang di mimbar juga tak mengejek yang di parlemen. Apa itu mereka? Parlemen. Banyak juga yang mengejek. Ini apa mereka? Rupanya pas ditelusuri pernah tak duduk. Patut dia mengamuk.